poin di mana Nansen itu membagi kategori di sini ya. Ada art, ada social, ada game, dan ada metaverse. Pastiin teman-teman tahu kategori NFT yang mau teman-teman bikin itu masuk ke kategori yang mana. Let's go. Selamat datang kembali. Itu jadi collectible item. Bilang nggak kenal maka nggak nyangkut. Supaya teman-teman resmi Batas menjadi kita, sambutters. Selamat datang kembali di komunitas jual beli gambar, di mana kami adalah orang yang hobi jual beli gambar dengan harapan menjadi miliarder dari jual beli gambar atau NFT. Di episode kali ini aku akan bahas, ini menurutku sangat-sangat penting, apalagi untuk kreator NFT, di mana kebetulan video nft.co.id atau NFT Indonesia ini kebanyakan attract-nya adalah kreator nih. Semoga teman-teman bisa nonton video ini sampai habis, karena video ini di episode kali ini aku akan ngebahas mengenai klasifikasi dari sebuah NFT. NFT-nya teman-teman itu mau masuknya ke klasifikasi yang mana sih? Kita akan langsung bahas aja. Oke, ini aku ada sebuah tools, namanya adalah Nansen.ai. Kalau teman-teman lihat ya, ini ya logonya, Nansen.ai. Ini aku kebetulan berlangganan, dan di sini dia itu punya namanya NFT Index. Di dalam NFT Index ini ada overview, ada Nansen NFT 500 yang menurut Nansen nih top 500-nya NFT nih menurut Nansen. Kemudian ada NFT Blue Chip 10 project yang memenuhi indikator Blue Chip menurut Nansen. Nanti kita akan bahas di episode yang lain. Nah, kita akan bahas di sini nih. Kalau dilihat ada NFT sosial, ada NFT game, ada NFT art, dan juga ada NFT meta atau metaverse. Aku di sini lihat metodologinya. Kenapa sih Nansen ini bisa mecah gitu? Ada beberapa kategori NFT dan juga dia ngelihat value-nya, valuasinya. Kalau dilihat lagi secara metodologi ternyata ini bagus banget. Aku juga dan ini baru, fitur baru di dalam Nansen. Kayak mes gitu loh pas ngelihat ininya, metodologinya. Aku langsung aja masuk ke poin di mana Nansen itu membagi kategori di sini ya. Ada art, ada social, ada game, dan ada metaverse. Art, ini ada physical art, ada digital art, ada generative art, juga ada music. Kemudian di sosial ini ada PFP, profile picture, ada access and membership, ada utility, dan juga ada yang lain-lain. Di game ada RPG, ada Gamify, ada juga P2E, kemudian dan ada yang lain-lain. Dan metaverse itu ada land and real estate, kemudian juga ada avatar, dan juga ada aset. Ini bagus banget menurutku, karena teman-teman sebagai kreator, menurutku ini harus sudah selesai dulu nih. Di sini nih, teman-teman mau bikin NFT, itu fokusnya kemana? NFT-nya teman-teman tuh masuk ke kategori yang mana dari semua ini? Kalau teman-teman baru mulai, kemudian mau masuk ke banyak hal, menurutku pribadi itu akan sulit. Apalagi teman-teman kebanyakan perorangan nih, sendirian. Kebanyakan itu cuma literally jual gambar gitu, atau profile picture padahal gitu. Nah, ini nih social profile picture. Nah, kemudian pertanyaannya, ada juga nih yang mau projectnya itu punya koin segala, punya utility segala. Apakah sepenting itu gitu? Dan apakah teman-teman bisa untuk ngedeliver ke community? Aku di sini mau coba ngasih lihat sudut pandang lain ke teman-teman, bahwa kalau teman-teman lihat di sini nih NFT Blue Chip, teman-teman perhatiin deh. Di sini dari 10 Blue Chip kebanyakan sosial loh. Board App sosial, CryptoPunk sosial, Vivrance sosial, Word of Moment sosial, Kennel Club, Cool Cats sosial. Poin pertama adalah nggak ada salahnya kalau cuma teman-teman fokus di satu hal aja. Profile picture, ya udah profile picture aja gitu, nggak usah lari kemana-mana dulu. Kalau teman-teman project pertamanya sold out, baru bisa dikembangin. That's fine, gak masalah banget. Ya, ini menarik banget aku ngelihat NFT Index di Nansen ini dan metodologi yang dia pecahin gitu. Teman-teman nggak harus ngebangun metaverse untuk ngebuat sebuah NFT, bahkan sebuah profile picture aja that's fine gitu. Toh Board App, CryptoPunk, mereka nomor 1 dan nomor 2, mereka masuk kategori sosial, oke? Ini penting banget nih. Nah, ada juga akses dan membership, ada juga utility. Nah, di sini aku mau
video ini singkat aja. Pastiin teman-teman tahu kategori NFT yang mau teman-teman bikin itu masuk ke kategori yang mana. Dari situ baru teman-teman bisa tuh fokus dulu satu. Begitu udah jadi community-nya, baru nanti kalau mau dikembangin silahkan. Tapi harus tahu dulu nih masuknya ke kategori yang mana gitu ya. Ini penting banget sih menurutku. Mungkin aku akan bahas indikator blue chip menurut Nansen di episode-episode yang lain. Tadi juga ada bahas yang paling tinggi di sosial tuh siapa, yang paling tinggi di art, yang paling tinggi di game, yang paling tinggi di metaverse, dan mana yang paling tinggi dari keempat kategori besar itu semua. Jangan-jangan metaverse lagi naik, nggak melulu tentang sosial, nggak melulu board app gitu. Bisa jadi metaverse yang lagi naik, bisa juga game yang lagi naik gitu. Oke, sekian dari aku. Jadi kalau teman-teman mau jadi kreator NFT, teman-teman juga bisa bergabung bareng sama teman-teman kreator lainnya di community nft.co.id. Masuk ke dalam Discord-nya, linknya aku taruh di description di bawah. Oke, cukup dari aku. Sampai berjumpa semuanya di episode selanjutnya. Dadah.